Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, kali ini kita bertemu lagi di kelas 8. Sebelumnya saya ucapkan selamat kalian sudah naik di kelas 8. Karena kalian sudah naik di kelas 8, kalian kan punya adik kelas. Nah, kalian sudah punya adik kelas, kalian harus menjadi contoh yang baik untuk adik-adik kelas kalian ya. Sebelum kita memulai pelajaran, nah, di sini saya memiliki kontrak belajar, artinya aturan belajar selama school from home atau selama belajar di rumah. Kontrak belajar kita yang pertama yaitu peserta didik. Jadi kalian wajib untuk absen dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan melalui Google Classroom. Jadi kalian itu wajib absen dan wajib mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan yang ada di Google Classroom seperti biasanya melalui akun kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, semua tugas peserta didik selama school from home, jadi selama kalian belajar di rumah, dituliskan dalam satu buku, yaitu buku IPA. Kecuali tugas secara tidak tertulis, misalkan nanti ada tugas untuk membuat poster atau membuat hal-hal lain, nah itu tidak perlu dituliskan, hanya perlu bukti foto saja. Kemudian yang ketiga, rekap tugas peserta didik dilakukan setiap 1 minggu sekali. Nah, kalian kan belajar dari rumah itu 1 minggu sekali untuk pelajaran IPA. Nah, sehingga kita memantau tugasnya juga setelah pembelajaran, setelah tenggang waktu tugas yang diberikan. Jadi waktunya sudah habis, itu tugasnya akan dinilai dan direkap dan kemudian di-share melalui grup WhatsApp siapa saja yang sudah mengerjakan dan siapa saja yang belum mengerjakan. Kemudian yang keempat, diskusi dapat dilakukan melalui kolom komentar Google Classroom. Jadi, kita kan belajar melalui Google Classroom. Nah, karena kita belajar melalui Google Classroom, semua diskusi baiknya dilakukan di Google Classroom. Jadi, jangan ada yang lewat WhatsApp atau lewat chat pribadi. Nah, lebih baik kita diskusikan satu kelas di kolom komentar Google Classroom. Kemudian yang kelima, jika kalian mengalami kesulitan, kendala, atau hal-hal yang kalian tidak tahu, atau yang urgent lah ya, itu silahkan kalian bisa chat di personal WhatsApp saya, atau juga bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup kelas kalian. Oke, itu kontrak belajar kita selama school from home. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi yang pertama, yaitu gerak pada makhluk hidup. Nah, gerak pada makhluk hidup itu kan ada 3 makhluk hidup. Ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Gerak pada manusia, kalian tahu kan manusia itu bergerak bagaimana caranya? Ya, bisa dengan berjalan, berlari, berenang, menari, dance, nah yang lain dan yang lain-lain. Kemudian ada gerak pada hewan. Sama, hewan bergerak juga caranya dengan berlari untuk hewan darat, berenang untuk hewan di laut, kemudian terbang untuk hewan yang di udara. Kemudian selanjutnya adalah tumbuhan. Nah, kalau manusia dan hewan kalian tahu cara geraknya. Nah, kalau tumbuhan bergeraknya bagaimana? Kan kalau tumbuhan itu tidak bisa berpindah tempat sendiri, ya kan? Kemudian tumbuhan kalau bergerak, misalkan daun bergerak, itu kan harus ada sesuatu yang menggerakkan, misalkan angin. Nah, cara gerak tumbuhan itu seperti apa sih? Nah, kita pelajari cara gerak pada tumbuhan atau gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan berdasarkan asal rangsangannya kan dibedakan menjadi 3, yaitu ada endonom, ada higroskopis, dan ada esionom. Apa sih itu endonom? Apa itu higroskopis? Apa itu esionom? Nah, kita pelajari satu persatu. Jadi gerak pada tumbuhan berdasarkan asal rangsangannya ada
3, yaitu endonom, higroskopis, dan esionom. Harus kalian hafalkan ya. Yang pertama adalah gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi secara spontan akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel tubuh tumbuhan. Jadi, gerak endonom itu rangsangannya yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Jadi, tidak ada dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Contohnya adalah gerak siklosis pada daun hidrilla. Apa sih gerak siklosis itu? Ya, nanti kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak membukanya polong-polongan akibat adanya perubahan kadar air pada tubuh tumbuhan. Umumnya terjadi pada kacang-kacangan yang sudah tua atau membukanya dinding sporangium pada tumbuhan paku. Nah, gerak higroskopis ini rangsangannya adalah berupa kadar air. Jadi kalau ada perubahan kadar air pada tumbuhan, itu adalah termasuk gerak higroskopis. Kemudian yang ketiga adalah gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar. Kalau endonom dari dalam, maka kalau esionom dari luar. Jadi dia itu dipengaruhi oleh rangsangan lingkungan luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitarnya. Contohnya ada banyak. Nanti kita pelajari satu persatu. Nah, berdasarkan respons geraknya dibedakan menjadi 3. Ada tropisme, ada taksis, dan ada nasti. Kalau gerak pada tumbuhan tadi ada 3, endonom, higroskopis, dan esionom. Nah, kalau gerak esionom sendiri yang dari luar tadi itu dibedakan menjadi 3 lagi, yaitu tropisme, taksis, dan nasti. Oke. Kemudian ini ada contoh gerak pada tumbuhan. Nah, ini tadi tumbuhan hidrilla yang memiliki gerak siklosis tadi. Nah, ini kan contoh dari gerak endonom. Gerak siklosis itu gerak memutar ini loh. Nah, yang ada merah-merah ini, nah gerak memutar ini namanya gerak siklosis. Kemudian ini ada contoh buah polong yang membuka. Ayo, ini gerak apa tadi? Yang hubungannya dengan kadar air dan polong-polongan. Ya, gerak higroskopis. Kemudian masuk ke gerak esionom ya. Gerak esionom tadi kan ada 3. Ada tropisme, ada taksis, dan ada nasti. Sekarang kita pelajari yang pertama, yaitu gerak tropisme. Gerak tropisme merupakan gerak sebagian atau seluruh tubuh tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Jadi tropisme itu gerak sebagian tumbuhan, arah geraknya dipengaruhi. Jadi dia itu bergerak arahnya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Contohnya, ada berapa ya? Yang pertama, fototropisme. Ada fototropisme, ada geotropisme, ada hidrotropisme, ada tigmotropisme, dan ada kemotropisme. Yang pertama adalah fototropisme. Jenis gerak tropisme ini dipengaruhi oleh cahaya, foto. Nah, kalian ingat-ingat, kalau kalian aku mau foto ya, berarti aku harus cari cahaya yang bagus supaya mukaku kelihatan ganteng atau cantik. Nah, kalian harus ingat foto berarti hubungannya dengan cahaya. Jenis gerak fototropisme itu ada 2, yaitu ada fototropisme positif dan ada fototropisme negatif. Nah, fototropisme positif itu arah geraknya, gerak tumbuhan itu bergerak mendekati cahaya, mendekati datangnya cahaya. Nah, itu positif. Kalau negatif berarti dia menjauhi arah datangnya cahaya. Kalau fototropisme. Kemudian yang kedua ada geotropisme. Geotropisme hubungannya dengan gravitasi bumi. Jadi gerak ini dipengaruhi oleh arah gravitasi bumi. Ayo, arah gravitasi bumi itu ke atas atau ke bawah? Ya, arah gravitasi bumi itu ke bawah. Jadi
Di geotropisme juga ada dua. Ada geotropisme positif, ada geotropisme negatif. Contohnya adalah gerak akar. Akar itu kan ada yang tumbuh ke atas, ada yang tumbuh ke bawah kan. Nah, kalau akarnya tumbuh ke bawah mengikuti arah gravitasi bumi, maka dia disebut gerak geotropisme positif menuju ke pusat bumi. Nah, kalau dia melawan gravitasi, misalkan akar itu tumbuhnya ke atas, maka gerak itu disebut gerak geotropisme negatif. Kemudian ada hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerakan atau pertumbuhan akar menuju sumber air. Jadi bedanya dengan higroskopis, kalau hidrotropisme ini gerakan akar itu loh yang akarnya itu semakin lama semakin panjang menuju sumber air, itu hidrotropisme. Bedanya dengan higroskopis, kalau gerak higroskopis itu dipengaruhi oleh kadar air. Sedangkan hidrotropisme itu gerakan akarnya atau tumbuhan itu menuju ke arah datangnya air atau sumber air. Nah, kemudian yang keempat adalah tikmotropisme. Tikmotropisme. Nah, itu adalah gerakan melilitnya sulur. Kalian tahu sulur kan? Nah, yang ada melilit-melilit di batang itu, nah gerakan melilitnya seluruh tumbuhan pada tempat rambatannya, itu tikmotropisme. Dia dipengaruhi oleh media tanam. Jadi media tanam itu bisa berupa bambu, bisa berupa tumbuhan lain. Pokoknya yang dililit sulur itu namanya media tanam, media rambat. Kemudian yang terakhir ada kemotropisme. Kalau kamu ingat-ingat kemo berarti ada bahan-bahan kimia. Nah, maka gerak tropisme yang satu ini, yang kemotropisme ini, dipengaruhi oleh adanya zat kimia. Contohnya adalah gerakan serbuk sari menuju sel telur yang dipengaruhi oleh zat gula dan bakal buah. Contohnya kemotropisme itu. Kemudian ini ada gambar geotropisme. Yang pertama ini contoh dari geotropisme, akar yang menuju pusat bumi, geotropisme positif. Sedangkan batang yang melawan gravitasi bumi atau melawan arah pusat bumi, yaitu geotropisme negatif. Kemudian ini ada kacang hijau. Kacang hijau ini dia berbelok ke arah jendela yang ada cahaya matahari. Kira-kira yang cahaya tadi dia gerak tumbuhan apa? Ya, yang cahaya matahari tadi dia adalah gerak fototropisme. Kalau dia menuju ke arah datangnya cahaya, maka fototropisme positif. Kemudian ini contohnya yang sulur. Sulur tadi gerak tikmotropisme. Nah, ini ada serbuk sari dan kepala putik yang dipengaruhi oleh zat gula tadi. Nah, itu adalah contoh dari gerak tropisme kemotropisme. Oke, kita berlanjut ke gerak yang selanjutnya adalah taksis. Taksis merupakan gerak pindah tempat. Kalau gerak tropisme tadi sebagian, kalau taksis ini berpindah. Jadi tumbuhannya itu berpindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Jadi yang tropisme dan yang taksis itu arah gerakannya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Kemudian gerak taksis ada dua. Gerak taksis itu hanya dua. Ada fototaksis dan ada kemotaksis. Jadi foto cahaya, kemo zat kimia. Oke, fototaksis contohnya adalah pergerakan euglena. Kalian tahu euglena? Nggak tahu ya? Ya, nanti ada gambarnya euglena. Kemudian kemotaksis itu contohnya adalah pergerakan spermatozoanya paku dan lumut menuju sel betina pada archegonium akibat adanya zat gula. Jadi kalau ada zat-zat itu pasti masuk kemo, entah kemotropisme atau kemotaksis. Bisa juga nanti kemonasti.
Kemudian ini adalah contoh gambar dari fototaksis yang gerak euglena. Jadi euglena itu ini gambarnya. Dia punya flagel atau alat geraknya namanya flagel seperti cambuk. Nah, kemudian di sini yang merah-merah ini namanya reseptor cahaya. Dia bergerak itu menuju arah datangnya cahaya. Jadi ini euglena ada 4 ini. Jadi ini euglena ini bergerak menuju arah datangnya cahaya. Nah, itu dinamakan gerak fototaksis. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada gerak spermatozoanya paku atau lumut menuju ke sel betina. Ini dipengaruhi oleh zat gula tadi. Kan ini gerak semua bagian tumbuhan kan, jadi bukan sebagian, maka dia termasuk taksis. Kalian bingung, taksis dan gerak tropisme. Kalau tropisme itu sebagian, jadi tumbuhannya itu tidak ikut berpindah, atau bagian tumbuhannya itu tidak ikut berpindah. Nah, kalau taksis itu seluruhnya berpindah, jadi dia mengalami perpindahan. Kalau yang tropisme, dia tidak mengalami perpindahan. Dan keduanya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Oke, selanjutnya ada nasti. Nasti merupakan gerak pada bagian tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi, kalau tropisme dan taksis tadi dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, kalau nasti, dia tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi, mau rangsangannya bisa dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dia tidak akan terpengaruh. Oke, gerak nasti ada 5 yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah tikmonasti atau bisa juga ada yang menyebut seismonasti. Nah, itu adalah gerak tumbuhan akibat adanya sentuhan. Contohnya adalah kalian tahu putri malu. Nah, putri malu ketika kalian sentuh kan dia menutup. Nanti dia juga akan membuka sendiri kan. Nah, itu namanya gerak tikmonasti atau seismonasti yang dipengaruhi karena adanya sentuhan atau bisa jadi karena adanya getaran. Kemudian yang kedua adalah fotonasti. Fotonasti adalah foto tadi cahaya. Nasti tidak dipengaruhi arahnya. Nah, fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya tadi. Oke. Kemudian termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh suhu. Jadi termometer. Termometer kan untuk mengukur suhu badan kalian. Nah, kalau termo berarti suhu. Berarti kalau kalian ingat-ingat, termonasti adalah gerakan yang dipengaruhi oleh suhu. Contohnya bunga tulip. Kemudian yang keempat adalah niktinasti. Niktinasti adalah pergerakan daun tumbuhan akibat adanya rangsang berupa kondisi siang dan malam hari. Jadi siang hari itu kan ada suhu, ada kelembapan. Nah, itu kondisi siang, niktinasti itu dipengaruhi adanya kondisi siang pada saat kondisi siang dan kondisi malam hari. Itu disebut dengan niktinasti. Nanti kita akan kasih contohnya. Kemudian yang kelima yaitu nasti kompleks. Kompleks berarti lebih dari satu. Jadi gerakan nasti kompleks adalah gerakan yang dipengaruhi oleh lebih dari satu rangsangan. Jadi kalau foto nasti misalkan, berarti kan foto dipengaruhi oleh cahaya saja. Nah, kalau sudah nasti kompleks itu bisa dipengaruhi oleh lebih dari satu rangsangan. Oke, ini ada contoh dari gerak nasti. Yang pertama adalah gerak membuka dan menutupnya daun merak. Ini dipengaruhi oleh adanya suasana siang dan suasana malam hari. Nanti kalian juga bisa cari contoh yang lain di internet atau kalau sudah dapat buku ya di buku. Nanti kalian cari. Kalian juga bisa download di BSE, bisa cari di internet atau nanti saya kasih linknya, kalian download sendiri untuk sumber belajar kalian. Nah, ini gerak pada bunga merak namanya. Kemudian putri malu tadi gerak
tigmonasti atau seismonasti. Nah, bunga pukul 4. Bunga pukul 4 ini dipengaruhi oleh cahaya. Itu adalah contoh dari fotonasti. Kemudian tulip, suhu termonasti. Oke, udah keluar ini Albert Einstein-nya. Berarti pembelajaran kita sudah selesai. Nah, hari ini kan kita sudah belajar tentang gerak pada tumbuhan. Ada berapa tadi? Gerak pada tumbuhan ada 3. Ada endonom, ada higroskopis, dan ada esionom. Nah, endonom berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Terus gerak higroskopis dipengaruhi oleh adanya perbedaan kadar air. Kemudian esionom, gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Gerak esionom ada 3. Ada 3 yaitu tropisme, taksis, dan nasti. Nah, kalian kan sudah mempelajari tadi apa itu endonom, apa itu higroskopis, apa itu esionom, apa itu tropisme, apa itu taksis, apa itu nasti. Oke, setelah ini kalian harus menuju ke tugas yang ada di Google Classroom. Kalian kerjakan dengan baik, dikumpulkan sesuai tenggang waktu yang sudah ditentukan. Untuk diskusi lebih lanjut atau kalau ada sesuatu yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar di Google Classroom. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu di sekolah dan pandemi ini segera berakhir. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.